Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas final akuntansi keperilakuan yang diampuh oleh Ibu dosen Eka Merdekawati Alif. Sebelumnya, ingin memperkenalkan anggota kelompok 2, ada saya sendiri, Amalia Rizky Ramadhani, ada Amreni Umakamea, ada Putri Amelia Safitri, dan ada Eviani Purbasari. Baik, langsung saja eh, kami ingin memulai pembacaan materi yang pertama, di mana kita akan membahas mengenai materi aspek keperilakuan pada akuntansi pertanggungjawaban yang meliputi studi kasus Wells Fargo 2016, ada studi kasus kepemimpinan PT Bank Mandiri 2018, ada studi kasus korupsi Siemens AG 2008, ada studi kasus penipuan akuntansi PT Bank BNI 2020, dan ada studi kasus penipuan akuntansi di AIG 2008. Yang kedua ada materi aspek keperilakuan pada akuntansi audit internal, di mana pada materi ini ada 2 studi kasus yang terkait, yaitu PT Unilever Indonesia dan kasus pada General Electric. Dan yang ketiga ada materi aspek keperilakuan pada akuntansi pengambilan keputusan. Yang dimana pada materi ini ada 1 studi kasus yang terkait, yaitu pada PT Perusahaan Gas Negara 2020. Next. Baik, langsung saja saya akan memulai studi kasus pertama, yang dimana pada studi kasus ini menyangkut materi pada aspek keperilakuan pada akuntansi pertanggungjawaban. Ada kasus Wells Fargo. Pada tahun 2016, Bank Wells Fargo salah satu bank terbesar di Amerika Serikat dalam skandal besar terkait pembukaan jutaan rekening bank dan kartu kredit secara ilegal tanpa sepengetahuan nasabah. Karyawan bank secara sistematis membuat rekening-rekening palsu untuk mencapai target penjualan yang tidak realistis. Selanjutnya ada kasus Bank Mandiri pada tahun 2018 melibatkan kredit fiktif senilai 1,83 triliun yang diajukan oleh PT Tirta Amarta Bottling, di mana 3 pejabat Bank Mandiri dan Direktur TAB didakwakan kredit. Pada terdakwa divonis menolak secara dihitung mencapai 1,8 triliun, termasuk bunga. Kasus ini mencerminkan lemahnya pengawasan internal dan kepatuhan bank. Next, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, studi kasus berikutnya yaitu PT Unilever Indonesia dan PT General Electric. Untuk PT Unilever Indonesia, pada COVID-19 telah mengubah perilaku konsumen dan mempengaruhi industri barang konsumen. PT Unilever Indonesia Tbk menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan konsumen yang berubah, terutama dengan pergeseran ke belanja online dan meningkatnya permintaan untuk produk kebersihan. Unilever menemukan beberapa masalah, termasuk perubahan permintaan produk, kebutuhan untuk meningkatkan pemasaran digital, dan gangguan dalam rantai pasokan akibat pembatasan sosial. Studi kasus yang kedua yaitu PT General Electric. PT General Electric atau GE adalah perusahaan global yang berdiri sejak 1892. Dikenal karena kontribusinya di bidang luar angkasa dan kebersihan. Namun, perusahaan ini terlibat dalam skandal keuangan serius, termasuk dugaan manipulasi laporan keuangan yang dilaporkan oleh Harry Markopoulos yang menyebutkan bahwa GM memanipulasi keuangan hingga mencapai 38 miliar US dollar. Hal ini merusak kepercayaan pemegang saham dan nilai saham perusahaan.
GE menghadapi masalah serius terkait manipulasi laporan keuangan, penyelidikan oleh SEC, gugatan hukum, defisit dana pensiun akibat resesi 2008, dan pemecatan massal karyawan. Semua ini menunjukkan adanya ketidaktransparan dan pengelolaan yang buruk dalam perusahaan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, studi kasus selanjutnya itu kasus korupsi PT Perusahaan Gas Negara tahun 2020. Kasus korupsi di PT Perusahaan Gas Negara pada tahun 2020 melibatkan dugaan tindakan pidana korupsi dalam proses jual beli gas antara PT PGN dengan perusahaan yang berinisial PTIG periode 2018 sampai 2020. Kronologi kasus, pada tahun 2018 sampai 2020, dugaan tindak pidana korupsi terjadi dalam proses jual beli antara PT PGN dengan PTIG. Pada 13 Mei 2024, KPK mengumumkan telah memulai proses penyelidikan dugaan korupsi PT PGN TBK tahun anggaran 2018-2020. 10 Juni 2024, KPK memanggil petinggi PT PGN sebagai saksi penyidikan dugaan korupsi di PGN. 17 Mei 2024, Dhani Praditya mantan Dirut PT Inalum ditetapkan sebagai tersangka korupsi jual beli gas di PT PGN. Selanjutnya yaitu kasus korupsi Siemens AG pada tahun 2008. Skandal korupsi Siemens AG pada tahun 2008 merupakan salah satu kasus korupsi terbesar dalam sejarah perusahaan. Skandal ini bermula dari penyelidikan yang dilakukan oleh otoritas Amerika Serikat dan Jerman terhadap praktik suap yang dilakukan oleh Siemens AG di berbagai negara. Kronologi skandal. Tahun 1990-an, Siemens AG diduga melakukan suap kepada pejabat pemerintah dan pegawai negeri di berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, Jerman, dan negara-negara berkembang. 2006, penyelidikan terhadap Siemens AG dimulai oleh otoritas Amerika Serikat dan Jerman. 2008, Siemens AG mengaku telah melakukan suap dan setuju untuk membayar denda sebesar 1,6 miliar US dollar kepada otoritas Amerika Serikat dan Jerman. Pada tahun 2008, Dewan Pengawas Siemens AG mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap anggota Dewan Direksinya karena lalai dalam menjalankan dan mengawasi kinerja perusahaan. Tahun 2008, seorang mantan manajer Siemens divonis hukuman percobaan 2 tahun dan denda sebesar 108.000 euro. Baik, selanjutnya adalah studi kasus di PT Bank BNI dan Amerika International Group atau AIG. Yang pertama, yang terjadi di PT Bank BNI. Pada tahun 2020, terjadi kasus penipuan akuntansi di PT Bank BNI cabang Margonda, Depok yang melibatkan pembobolan dana nasabah senilai 1,8 miliar. Kasus ini melibatkan seorang teller yang memanfaatkan kelemahan sistem pengawasan internal bank untuk melakukan penggelapan dana nasabah. Kejadian ini mengungkapkan beberapa permasalahan serius dalam sistem operasional bank. Yang kedua, kasus di American International Group eh, eh, pada tahun 2008 menjadi salah satu skandal keuangan terbesar dalam sejarah korporasi Amerika. Perusahaan mengalami kerugian mencapai 62 miliar dolar dalam satu kuartal yang akhirnya memaksa pemerintah Amerika Serikat untuk memberikan bailout sebesar 182 miliar guna menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan. Kasus ini mengungkap berbagai praktik akuntansi yang tidak tepat dan masalah serius dalam tata kelola perusahaan. Baik, selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi mengenai hubungan materi dengan studi kasus.
pada materi ini. Adapun aspek keperilakuan pada akuntansi pertanggungjawaban yang berhubungan dengan kasus penipuan pada Wells Fargo, yang dimana menunjukkan bagaimana budaya perusahaan dan insentif keuangan dapat mempengaruhi perilaku karyawan yang berujung pada praktik penjualan yang tidak etis. Dalam akuntansi pertanggungjawaban, hal ini menyoroti pentingnya pengawasan dan penegakan etika dalam pengambilan keputusan. Berikut ada beberapa hubungan yang menjelaskan antara kasus ini dengan aspek akuntansi pertanggungjawaban. Yang pertama ada budaya perusahaan yang mendorong praktik yang tidak etis. Yang kedua ada insentif keuangan dan akuntabilitas. Yang ketiga ada pengawasan dan pengendalian internal. Yang keempat tanggung jawab manajerial. Dan yang kelima dampak jangka panjang. Selanjutnya ada hubungan materi dengan studi kasus pada Bank Mandiri 2018, yang dimana pada kasus ini menyoroti pentingnya aspek keperilakuan dalam pertanggungjawaban akuntansi, termasuk etika, pengawasan internal, tanggung jawab manajerial, dan juga budaya organisasi, dan dampak pada pemangku kepentingan, yang dimana membangun sistem akuntansi yang kuat dan etis adalah kunci untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri berikutnya. Baik, hubungan antara kasus PT Unilever Indonesia dan kasus General Electric saling berhubungan dengan materi aspek keperilakuan pada akuntansi audit internal. Kedua kasus ini menyoroti pentingnya fungsi audit internal yang kuat. Dalam kasus General Electric, kurangnya pengendalian internal yang efektif menyebabkan penipuan keuangan tidak terdeteksi dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan kemampuan Unilever untuk menghadapi pandemi secara efektif kemungkinan besar diuntungkan oleh proses audit internal yang kuat yang membantu mereka mengidentifikasi dan mengatasi tantangan. Kedua kasus tersebut menunjukkan peran penting akuntabilitas dan pengendalian internal dalam memastikan praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab. Aspek-aspek ini penting untuk menjaga kepercayaan dengan para pemangku kepentingan dan mencapai keberhasilan jangka panjang. Selanjutnya saya alihkan kepada moderator. Baik, untuk pemateri selanjutnya saya persilahkan. Selanjutnya itu hubungan materi dan studi kasus pada aspek keperlakuan akuntansi pertanggungjawaban. Kasus skandal Siemens AG tahun 2008 menunjukkan bahwa akuntansi pertanggungjawaban tidak hanya tentang angka dan prosedur, tetapi juga tentang perilaku manusia. Perilaku individu dan budaya organisasi memiliki peran penting dalam menentukan kualitas akuntansi dan integritas laporan keuangan. Kasus Siemens AG merupakan pelajaran penting bagi dunia bisnis dan akuntansi. Perilaku manusia memiliki dampak yang besar bagi kualitas akuntansi dan integritas laporan keuangan. Selanjutnya itu hubungan kasus korupsi PT Perusahaan Gas Negara dengan aspek pengambilan keputusan. Kasus ini berhubungan erat dengan materi akuntansi keperlakuan pada aspek akuntansi pengambilan keputusan. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku akuntansi, kita dapat mengembangkan strategi dan mencegah serta mengurangi korupsi dalam organisasi. Hal ini termasuk membangun budaya organisasi yang berintegritas, menerapkan sistem insentif yang seimbang, dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Baik, selanjutnya adalah hubungan materi dan studi kasus pada kasus penipuan akuntansi di PT Bank BNI 2020 menyangkut tentang aspek keperlakuan pada akuntansi pertanggungjawaban. Kasus ini memiliki kaitan erat dengan akuntansi pertanggungjawaban dalam 3 aspek utama. Pertama, aspek perencanaan yang mencakup penetapan pusat pertanggungjawaban dan standar kinerja
yang terukur. Kedua, aspek pengendalian melalui sistem monitoring berkala dan evaluasi KPI. Ketiga, aspek evaluasi yang meliputi penilaian efektivitas sistem kontrol dan pengukuran pencapaian target. Yang kedua, kasus penipuan akuntansi di AIG. Kasus ini memiliki kaitan erat dengan akuntansi pertanggungjawaban dalam beberapa aspek. Pertama, aspek struktural yang mencakup pembentukan pusat pertanggungjawaban yang jelas dan pemisahan fungsi yang tegas. Kedua, aspek operasional yang meliputi sistem pelaporan berkala yang terstruktur dan mekanisme kontrol yang efektif. Ketiga, aspek evaluasi yang mencakup penilaian kinerja yang terukur dan dokumentasi yang transparan. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, next untuk materi selanjutnya. Baik, selanjutnya ada problem solve dari kasus-kasus yang terjadi. Baik, saya akan membahas problem solve untuk kasus Wells Fargo, yang dimana ada pun problem solve atau langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi kasus yang terjadi pada Wells Fargo. Yang pertama, membangun budaya etika yang kuat. Yang kedua, memperkuat sistem pengendalian internal. Yang ketiga, memberikan imbalan yang tepat. Yang keempat, melibatkan karyawan dalam proses pembangunan sistem pengendalian internal dan budaya organisasi. Yang kelima, evaluasi secara berkala terhadap sistem pengendalian internal dan budaya organisasi. Dan yang terakhir ada pelatihan berkelanjutan. Next. Selanjutnya, problem solve dari kasus Bank Mandiri tahun 2018. Yang pertama, penguatan pengawasan internal dengan meningkatkan sistem kontrol dan pengendalian, serta memperkuat tim audit internal untuk mendeteksi penyalahgunaan. Yang kedua, pengembangan kultur organisasi yang transparan dan akuntabel, dengan memperkuat pelatihan etika dan kepatuhan bagi karyawan. Yang ketiga, ada peningkatan transparansi dan komunikasi dengan nasabah dan regulator, serta memperkuat kerjasama dengan otoritas jasa keuangan atau OJK. Yang keempat, pengembangan sistem teknologi untuk mendeteksi penyalahgunaan dan memperkuat pengamanan data. Dan yang terakhir, ada pengawasan dan evaluasi secara berkala juga untuk memastikan efektivitas setiap pengawasan internal. Dengan demikian, Bank Mandiri dapat memulihkan kepercayaan nasabah, mengurangi risiko kecurangan, dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan. Baik, untuk pematerinya saya silakan. Baik, untuk problem solve untuk kasus PT Unilever Indonesia dan PT General Electric sebagai berikut. Untuk mengatasi masalah ini, GE perlu meningkatkan transparansi laporan keuangan, memperkuat sistem audit internal, menerapkan kebijakan etika yang ketat, dan meningkatkan komunikasi dengan pemegang saham untuk membangun kembali kepercayaan. Sedangkan untuk kasus PT Unilever mengatasi tantangan ini dengan melakukan produk dengan menunjukkan barang-barang digital. Baik, untuk pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya problem solve untuk kasus PT Gas Negara dan Siemens AG. Solusi untuk kedua kasus tersebut adalah kompleks dan membutuhkan upaya bersama dari berbagai pihak. Penguatan tata kelola perusahaan, reformasi sistem insentif, penegakan hukum yang tegas, peran aktif masyarakat, dan pemanfaatan teknologi merupakan elemen penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Baik, selanjutnya adalah problem solve pada kasus penipuan akuntansi di PT Bank BNI. Untuk mengatasi masalah tersebut, BNI menerapkan solusi jangka pendek, meliputi pelaksanaan audit forensik, peningkatan frekuensi
pemeriksaan transaksi, dan pembentukan tim khusus anti fraud. Untuk jangka panjang, bank mengimplementasikan sistem verifikasi berlapis, melakukan transformasi digital sistem pengawasan, dan memperkuat sistem manajemen risiko di tingkat cabang. Problem solve pada kasus penipuan akuntansi di AIJ 2008 yaitu menerapkan serangkaian solusi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Solusi jangka pendek meliputi restrukturisasi utang dan aset, penjualan unit bisnis non-inti, serta implementasi kontrol keuangan yang lebih ketat. Untuk jangka panjang, perusahaan melakukan reformasi sistem manajemen risiko, meningkatkan transparansi pelaporan, dan melakukan restrukturisasi model bisnis secara menyeluruh. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi presentasi atas pemenuhan tugas final kami pada mata kuliah akuntansi keperilakuan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.